Sampean pernah dengar kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa? Ya. Diusir dari surga, kan kita sebetulnya ini harusnya berada di surga semua. Tapi kenapa kita berada di dunia ini? Ya. Itu akibat perbuatan dari Adam dan Hawa yang melakukan dosa memakan sapa sing ngakei jeneng khuldi. Ya. Apakah Nabi Adam memberikan nama buah khuldi? Allah memberikan nama buah khuldi? Ternyata khuldi itu adalah nama yang digunakan oleh iblis, ya. Kalau kamu nanti makan buah itu, Dam, kamu akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Saya teringat tahun 94 saya membaca majalah Media Dakwah. Pernah dengar majalah ini? Insya Allah mungkin entah sekarang masih ada atau enggak ya. Jadi Media Dakwah ini majalah yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, ternyata di majalah Media Dakwah ini juga sama dengan yang dimuat oleh Suara Muhammadiyah. Jadi rubrik ini sama ceritanya. Jadi ada cerita, ada rubrik itu berada di halaman depan, bahkan menjadi rubrik utama. Padahal kalau dalam media ya, sesuatu yang penting itu ada di halaman depan. Kalau sesuatu yang tidak begitu penting kan biasa berada di akhir. Nah, ini anehnya ada tulisan berjudul Pemuda Bersepeda Jengki. Ada yang tahu sepeda jengki? Ini kelahiran tahun berapa ini kok? 2000 ya. Oh ya, memang sepeda jengki itu masih periode kita, Ustadz ya. Jadi kalau kelahiran 70, 80 itu masih tahu sepeda jengki itu ya sepeda wedok, tapi bukan sepeda kebo yang sekarang mahal harganya itu. Jadi sepeda jengki itu biasanya yang mereknya Ponik dan sebagainya. Nah, itu judulnya itu Pemuda Bersepeda Jengki. Ini kan sebetulnya mirip cerpen kalau kita lihat judul ya. Kalau cerpen itu biasanya ada di tengah atau di belakang. Ini justru berada di depan, di rubrik utama. Saya penasaran, iki opo toh? Kok Suara Muhammadiyah karo Media Dakwah ini memuat pemuda bersepeda jengki kok ada di depan? Nah, ya. Akhirnya saya baca, anggap saja ini Media Dakwah ya. Ini nanti minta tolong Pak Ipung, buku kecil ini nanti diperbanyak untuk menjadi pegangan adik-adik ini ya. Ini ada judulnya ini sebetulnya. Judul buku ini Mematahkan Taring-taring Gerakan Salib. Medeni judulnya ya. Nah, jadi kita harus patahkan itu. Patahkan dulu baru dicabut. Sama dengan gigi. Kalau gigi itu patah, Anda tidak cabut gigi itu perlahan, tapi pasti dia akan membusuk nanti. Terakhir akan dicabut juga. Jadi makanya saya beri judul buku ini Mematahkan Taring-taring Gerakan Salib. Patahkan dulu taringnya,
nanti dicabut atau tidak dicabut akan rontok dengan sendirinya. Ya, tinggal kita meminta kepada Allah kapan Allah akan buka hati mereka untuk menerima hidayah. Ya, perkara sik menolak ya wis berlaku hukumnya Gusti Allah. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Nah, itu sudah wis pancen pilihane wong iku ya kaya ngono. Yang penting kita sudah dakwahkan ya. Jadi saya baca. Jadi dikisahkan di rubrik tersebut ada 3 orang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jogja bertiga pulang kuliah sore hari. Nah, berjalan bertiga ini ya samalah seperti penjenengan kalau pulang dari kuliah kan suka jalan rombongan gitu ya. Ada yang jalan sendiri kembali ke rumah atau ke kos-kosan atau ke asrama? Nah, jarang toh kan biasanya berdua, minimal berdua ya, atau berjamaah bertiga. Nah, bergerombol. Kenapa sih kok bergerombol? Apa wedi ndak? Soalnya lebih asik sambil ngerumpi di jalan ya. Jadi jarak yang jauh pun perkuliahan yang lama terasa dekat, terasa wis ilang kabeh. Karena diakhiri bukan lagi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tapi diakhiri dengan rumpian sepanjang perjalanan itu. Semuanya hilang. Nah, jadi itu dikisahkan 3 orang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jogja mau kembali ke kos-kosannya bertiga di jalan. Nah, tahu-tahu ada seorang pemuda naik sepeda jengki. Ngepot langsung di depan 3 gadis tadi. Direm mendadak sampai bunyi cicit. Nah, ya kaget. 3 wanita ini kaget. Bosone arek Malang, gendeng ta wong iki ya. Tahu-tahu kok ngikuti, ngerem mendadak di depan lalu mengeluarkan buku kecil. Mbak, maukah Mbak Yesus menjadi juru selamat Mbak? Jadi buku kecil itu yang memang selalu dianu ya. Jadi Yesus juru selamatku dan sebagainya, judulnya macam-macam. Nah, buku kecil itu yang Mbak, maukah Mbak Yesus menjadi juru selamat Mbak? Gak kenal, gak opo, la salam wala kalam, tahu-tahu menawarkan buku. Wedi sing telu iki. Akhirnya mempercepat langkahnya. Diuber meneh, direm meneh ndek ngarepe, Mbak, maukah Mbak menerima Yesus sebagai juru selamat Mbak? Ih, apaan sih? Kalau anak sekarang kan begitu. Kepo amat sih. Usil ini. Mengganggu orang di jalan tidak dengan perasaan. Nah, ini kalau saya lanjutkan ini nanti menjadi KDI nih, kontes dangdut Indonesia ya. Nah, semakin mempercepat agar bisa segera sampai ke mulut gang, ke tempat dia kos. Saya diuber mokso. Nah, itulah memang hebatnya laki-laki seperti yang disampaikan Pak Ipung tadi, pantang menyerah. Ya, diuber. Mbak, maukah Mbak menerima Yesus sebagai juru selamat Mbak? Nah, spontan karena merasa terganggu atau mungkin terancam, ketakutan, 3 mahasiswi tadi berteriak, tolong, tolong, tolong. Ya kan Jogja kan logatnya begitu. Sece mbek Madura. Ya nek Madura kan tolong. Hoi, tolong kena. Ah, itu Madura ya. Ya, karena ini peristiwa terjadi di Jogja ya mungkin saya bayangkan waktu itu teriakannya seperti itu. Tolong. Ya kan buktinya tidak segera ada yang keluar. Nah, selain mungkin teriakannya yang seperti itu, kebetulan juga waktu maghrib sudah masuk. Jadi mungkin banyak bapak-bapak, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang sudah ke masjid atau musola. Nah, coba itu masih jauh dari waktu maghrib, terus teriakan terdengar, apa gak digeruduk pemuda tadi? Diantemi, nah nanti keluar beritanya.
umat Islam brutal terhadap orang di luar Islam. Walah ngono berita nih mesti. Tanpa mau melihat apa duduk persoalannya ya. Nah, ternyata pemuda tadi itu menawarkan buku, dia adalah seorang Kristen, untuk memurtadkan 3 mahasiswi ini tadi. Jadi itu ceritanya, rubriknya cukup sampai di situ ceritanya. Akhirul kalam wassalam. Ya. Jadi seandainya 3 mahasiswi tadi sudah mengikuti daurah kristologi seperti ini, insya Allah tidak akan lari dia. Malah insya Allah akan mengatakan, apa sih mas, buku apa sih itu? Ini loh mbak, buku Yesus Juru Selamatmu. Mas Riki siapa? Sini? Pak Ricci, pernah enggak punya buku atau melihat buku Yesus Juru Selamat? Hah? Tapi dulu pernah tahu itu? Pernah. Nah, bocil-bocil, boda cilik ya. Bukunya tipis begitu, ya ukuran saku lah. Sasarannya seperti itu. Ya. Jadi maukah Anda menerima Yesus Juru Selamat? Oh, alhamdulillah. Kan itu kita harus jawabnya. Karena kita sudah belajar. Alhamdulillah ada mangsa nih. Nah, ya. Mereka menganggap kita mangsa mereka, tapi kita justru berbalik. Nah, ini ada mangsa ini. Ini untuk jadi sasaran berikutnya ini saya dakwai dia. Ya. Dilirik dari bawah ke atas, meskipun naik sepeda jengki kok lumayan tampan juga ya. Bolehlah. Harus kita. Kalau dia sudah belajar kristologi, insya Allah selesai. Yuk mas, gini aja mas, ini sudah menjelang maghrib. Ya, enggak enak juga lah kalau kita ngomong di tepi jalan seperti ini. Bagaimana kalau mas singgah ke rumah saja? Nanti kami sholat maghrib dulu, setelah itu kita lanjutkan. Apa sih yang mau ditawarkan itu tadi? Enak mas. Jadi bisa ngopi, bisa ngeteh, nanti saya belikan gorengan dan sebagainya. Ya. Kita undang mereka sekalian datang, bikinkan kopi yang panas, teh yang panas, belikan gorengan yang panas, jangan yang dingin atau hangat, jangan. Karena akan segera dihabiskan dan dia akan segera pulang. Pamit pulang. Tapi kalau panas, nanti ketika dia mau pamit, saya pulang dulu ya. Belum habis kopinya. Pisangnya masih banyak itu. Ya, ayo, jangan menolak rezeki, habiskan dulu. Nah, ketika itulah kita tanya mereka baik-baik. Tadi Mas menawarkan kepada saya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Mas dari Kristen ya? Iya mbak. Oh ya enggak masalah mas. Boleh-boleh saja kok. Kalau mas mengajak saya masuk ke dalam Kristen. Oh enggak mbak. Saya enggak mengajak sampean. Nanti saya dibilang kristenisasi, pemurtatan. Enggak kok mas. Saya enggak akan mengatakan mas ini melakukan gerakan pemurtatan. Enggak. Cuma mas sedang menawarkan buletin. Maukah menerima Yesus sebagai juru selamat. Intinya kan itu ajaran Kristen sebetulnya. Ya. Itu saya lihat itu di buku itu gambarnya Yesusnya disalib itu. Saya nunjuk begini sampean ke sana lho. Gak ono gambare ning kono ya. Dakwah komunikasi ya, komunikasi dakwah itu pelajaran itu penting. Jadi Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obcha Mistayim. Ketika kita melihat audien kita sudah mulai begini, tuh lihat tuh gambarnya Yesus disalib udah kan begini. Nah itu secara ilmu kedokteran
dipantik otaknya untuk siaga kembali, jadi sehingga ngantuknya hilang. Jadi sampai di mana tadi? Kakean guyon nih kirupane materi ini ya. Santai saja ya, kita ini biasa sersan. Serius, santai, bahkan S3. Ya, kalau sersan itu kan baru 2. Serius, santai. Kita yang terakhir ketiga. Serius, santai, selesai. Ya. Jadi saya ingin tahu sih Mas, ajaran Kristen itu. Tolonglah ajari saya tentang Kristen. Ya, kan tujuan Mas itu toh. Mosok mek ngekekno buku nang aku kongkon waca dhewe, aku lho Mas wis kesel Mas kakean maca, aku tak ngrungokno ae. Ya, ayo. Apa sih Mas? Kenapa sih kok sampean itu ngajak saya ini memaksa saya untuk menerima itu? Intinya Kristen itu sebetulnya apa sih? Rukun imane Kristen itu sakjane ya apa sih? Nah, ini bahasane itu ya. Kalau di kami itu di Islam itu ya Mas, ada namanya rukun iman, rukun Islam. Rukun iman itu ada 5 Mas. Rukun Islam ada 6. Kuali, oh ya alhamdulillah, berarti masih connect. Ya. Rukun iman, yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, qada dan qadar. Rukun Islam itu membaca 2 kalimat syahadah, ya, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu Mas kalau di dalam kami. Nah kalau di dalam Kristen ya apa? Apa yang harus diketahui Mas? Rukun Kristen itu apa sih? Yang singkat-singkat saja Mas, nggak usah dawa-dawa, waktu ini terbatas. Jadi gampangnya, katanya Pak Ricci dulu ini Pak Ricci itu dulu guru agama itu yang suka mencari sasaran ya. Jadi dia mantan misionaris dia itu. Ya. Alhamdulillah hidayah menyentuh hati beliau sehingga beliau menjadi saudara kita di dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam ini menjadi pegangan kita, saudara kita, keluarga kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tenang. Nah, ya. Oke, singkat cerita, gini loh Mbak, untuk menjadi seorang Kristen itu sederhana sekali, gampang. Ya. Yang penting paling tidak sampean meyakini 3 hal. Anda insya Allah sudah bisa. Oh, Pak Riki ada, insya Allah ada ya. Masa sih? Oh iya tak. Kan? Misionaris yang tidak paham Bibelnya sendiri itu. Ya. Padahal di dalam kitab tebal berkulit hitam itu ada insya Allah. Ya. Jika Allah menghendaki kan artinya Ustaz. Nah iya. Itu ada. Jadi masalah insya Allah jangan kamu mengatakan sesuatu itu akan aku lakukan besok. Tapi katakanlah jika Allah menghendaki, itu ada. Nah, itu memang kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para nabi dan Rasulullah yang diajarkan langsung oleh Allah. Kalau di dalam surah Kahfi, ketika Rasulullah akan berjanji akan menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ya, kan langsung datang ayat. Jangan kamu mengatakan aku akan mengerjakan ini besok, tapi katakanlah ayyasya Allah, kalau Allah menghendaki. Kalau misalkan waktu itu wahyu tidak turun, kan bisa dicap pembohong karena sudah berjanji memastikan besok. Jadi begitu pun kita. Jadi jangan gampang-gampang memastikan, tapi juga jangan menjadikan insya Allah sebagai tameng untuk ngeles. Ya, mene ya Mbak, ya wis insya Allah mene, padahal kok enak mene ya. Ya, jadi kita betul-betul insya Allah itu harus dari hati bahwa kita akan mengerjakan itu dan kita merasa bisa mengerjakan itu, tapi karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan dilakukan hari ini melainkan besok, maka kita berharap mudah-mudahan Allah menghendaki memberikan kekuatan besok kita melaksanakan itu semua. Nah, ya, jadi orang Kristen akan memberikan 3 hal yang paling dasar.
Yang pertama untuk menjadi seorang Kristen, rukun Kristen itu meyakini, mengimani adanya dosa waris. Nggih, ngoten Pak Riji. Itu penting, Pak. Karena dari dosa waris inilah nanti muncul penebusan dosa. Penyaliban Yesus itu karena adanya dosa waris ini. Kalau tidak ada dosa waris kan tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penyaliban. Nah, karena itu untuk mengimani itu semua, yang pertama harus menjadi keimanan, pokok pondasi keimanan orang Kristen itu adalah mengimani Assalamualaikum. Ya Ustaz. Mohon izin. Ya. Itu kalau melihat muka dia suka mau nangis. Alhamdulillah. Itu guru kita semua nanti ya, termasuk guru saya. Ya. Guru besar itu, dia profesornya, Ustadz Kainama. Jadi dosa waris. Ya. Kalau Anda sudah mengimani dosa waris ini, Anda sudah mulai masuk 1/12 Kristen. Kalau dalam kisah Rasul itu apa Pak Riji? Saya sudah banyak lupa itu Pak Riji, doktrin. Jadi mengimani Allah sebagai Tuhan, Bapa ya. Kemudian Maria sebagai ibunda dari Tuhan Yesus ya, dan seterusnya, penebusan dan sebagainya itu. Jadi ada 12 itu dalam kisah Rasul. Jadi kalau kita sudah mengimani dosa waris ini berarti sudah 1/12 masuk. Oh gitu ya Pak Pendeta atau Mas ya. Jadi kami ini harus meyakini tentang dosa waris ya. Iya. Gampang, sederhana toh, orang untuk menjadi Kristen itu harus mengimani, meyakini, mempercayai adanya dosa waris. Oh, nggih. Yang saya tahu ya maaf ya. Yang saya tahu itu yang diwariskan itu biasanya harta. Ada seorang bapak meninggal, istri dan anak-anaknya menerima warisan. Ada seorang istri meninggal, suami, orang tua dan anak-anaknya juga menerima warisan. Ya. Ketika ada seorang suami meninggal, maka istri juga menerima warisan. Ketika ada seorang istri meninggal, maka suami akan menikah lagi. Jadi yang kami kenal itu ya yang warisan itu harta atau materi. Ya. Ini kok ada warisan dosa itu loh ya apa sih maksudnya? Jadi diajak dialog enteng-entengan saja ya. Nanti kalau sampean mau tanya ke saya juga begitu enteng-entengan, enggak boleh. Katanya Pak Ipung tadi ngetu metenteng, saya mau tanya Pak Lutfi. Sampean harus jawab. Aku boleh wedi kok. Begitu juga ketika menghadapi misionaris, enggak usah terlalu metenteng, nyantai saja. Bahkan saya kalau dialog di Facebook atau di mana itu kadang kok naik kadung jengkel ya, baru saya kasih gelaran mereka itu sudah didawai sik ndablek ae, sik ngeyel, mari ngono wis gak connect meneh, saya katakan kelasmu itu bukan kelas berdiskusi dengan saya, mohon maaf ya. Ngamuk mereka marah. Nah kalau sudah marah kan enak tambah gak connect mereka ya. Nah, karek nuduh itu. Jadi apa sih dosa waris itu? Jadi dosa waris itu Mbak, ya. Karena kita semua ini sebetulnya berdosa Mbak. Saya berdosa, sampean berdosa. Loh kok iso? Saya juga berdosa. Apa dosa yang saya lakukan? Loh memang bukan dosa Mbak. Ya, kalau dosa sampean ini dosa perbuatan Mbak. Sampean ngerasani dosen itu dosa perbuatan. Ya. Sampean ngerasani pemateri di depan itu dosa perbuatan. Ya. Tapi dosa waris ini Mbak, ini akibat orang tua kita yang melakukan dosa, kita semua jadi berdosa. Sampean pernah dengar kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa? Ya. Diusir dari surga, kan kita sebetulnya ini harusnya berada di surga semua. Tapi kenapa kita berada di dunia ini? Ya. Itu akibat perbuatan dari Adam dan Hawa yang melakukan dosa memakan
Sopo sing ngekei jeneng khuldi? Ya. Apakah Nabi Adam memberikan nama buah khuldi? Allah memberikan nama buah khuldi? Ternyata khuldi itu adalah nama yang digunakan oleh iblis ya. Kalau kamu nanti makan buah itu, Dam, kamu akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, tapi kita ini jadi ikutan. Laki-laki ada jagon ini karena kelelekan buah khuldi. Jadi tidak usah kita pakai khuldi ya, buah gitu saja ya. Allah gimana pesan Allah kepada Nabi Adam? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah. Enggak pakai nama itu. Jangan kamu dekati pohon ini. Ya, wes semuanya boleh kamu makan, boleh kamu nikmati Adam dan istrimu. Tapi satu saja, jangan kamu dekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Tapi memang nalurinya manusia itu selalu penasaran kalau adalah coba wes penjenengan kalau ndak percaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami MCN Ayah Sofia Sulawesi Utara sekarang berada di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Kecamatan Tondano Barat, Kampung Wawalintoan. Masya Allah, di Majelis Mu'alaf Mu'alafa Binaan Ayah Sofia. Pada hari ini kami membawa bantuan untuk menyalurkan kepada para mu'alaf mu'alafa yang berada di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Kecamatan Tondano Barat. Insya Allah bermanfaat dan terima kasih banyak. Semoga hajat terbaik dari pada para donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.